berharap dia tuh nggak main-main sama kita kayak gitu, kayak I really like you, please like me back, tapi jangan sakitin gitu. Halo Nesesa, welcome to Safe Space Podcast. Thank you. Nice to meet you ya. Nice to meet you too. Ini pertama Kamu kali. cantik banget bener. Aduh, kamu cantik banget. Kamu tahu Enha nggak? Tahu Jifren ya? Terima kasih loh. Enggak, aku kayak baru tadi pas lihat ya mirip banget. Oh iya, thank you loh. Aduh, amin. Apa kabarnya? Sehat-sehat. Aku manggilnya apa, Caca kali ya? Caca boleh. Caca apa kabar? Sehat aku. Kamu apa kabar? Sehat. Lagi sibuk apa, Ca? Sekarang aku lagi produksi lagu baru aja sih. Oh, interesting. Terus kemarin sempat jadi model MV ya? Iya. Model MV-nya TBA yang apa? Ya? Judulnya. Itu gimana tuh perasaannya bisa jadi model MV-nya TBA? Apa ya, senang banget dan gak nyangka juga sih, karena kayak diajakinnya juga tiba-tiba ditawarin langsung ke manajer aku, Amanda mau nggak jadi ada TBA ini mau comeback lagu baru, lagu pertamanya mereka juga sebagai TBA, dan aku diajakin jadi model video klipnya. Mau banget dong, karena aku tuh emang ngefans dari SD. Oh sebenernya. Iya. Ngefans sama Kobo Junior berarti? Iya. Dan aku juga tahu kamu kan pernah main di filmnya CJR kan? Oh iya. Aku nonton di tontonan aku. Terus gimana kamu perasaannya, kan dulu ngefans nih, terus akhirnya ketemu, terus jadi model MV, itu gimana tuh pas pertama kali bareng mereka? Apa ya? Karena sebelumnya juga pernah ketemu juga. Oh, oke. Kayak sempat ada kerjaan bareng juga. Dan di event itu juga nyanyi bareng mereka, bareng sama Aldi sama Kikinya. Terus juga itu pertemuan yang keberapa kali lah, dan akhirnya bisa di dalam project mereka ya. Seneng banget sih pastinya. Gak nyangka, dan ya SD me would be happy. Tapi waktu kamu SD emang siapa bias kamu? Wah, tebak. Siapa? Iya. Ya, itu adalah apa ya? Kayak Jungkooknya anak SD lah. Oh iya sih, karena dulu emang hype banget ya. Iya bener, CJR ya. CJR sama Smash gitu-gitu, aku suka banget sih. I see. Terus ini gak sih waktu zaman kamu ngefans suka datang ke acara-acaranya Kobo Junior nggak? Justru malah aku nggak pernah. Iya, kenapa tuh? Nggak, karena nggak pernah aja, kayak masih kecil, terus kayak takut aja gitu kan. Mereka walaupun sering konser keliling Indonesia kan, pernah ya, aku nggak pernah nonton konsernya sih. I see. Karena waktu kamu ngefans pun mungkin masih kecil banget ya, SD. Iya, kan? SD kelas 3 kayaknya itu. Itu masih kecil sih ya. Tapi ada nggak lagu favoritnya mereka yang mana gitu? Waduh, aku suka lagunya, judulnya Demam Unyu Unyu. Oh iya, I know that song. Iya, tahu. Sebenarnya itu aku suka sama itulah Kamu, iya sih. Semuanya aku suka. Kayak lagu mereka emang semua orang tahu ya. Beneran. Apalagi anak-anak seumur kita sih. Bener, Pasti at one point tuh kita yang kayak CJR gitu. Ngefan girl banget. Coba masih hafal nggak sekarang lagunya? Masih dong. Coba dong nyanyiin dikit. Yang mana? Yang unyu-unyu deh. Gimana tuh? Cantiknya, aku tergila-gila, unyunya, kau buat aku gila. Oh mama, oh papa, aku harus apa? Sembuhkanlah aku dari demam unyu-unyu. Asik. itu lagu mood booster aku dulu waktu SD, sumpah. Cuma kalau kita ini deh, tarik balik nih ke awal karir kamu. Itu kamu kepikiran buat masuk dunia entertainment tuh kayak gimana sih? Awalnya itu karena aku tuh dulu suka nulis lagu kan. Itu juga bukan karena aku hobi nyanyi apa gimana, karena at one point aku lagi bosen aja, and I feel like aku lagi pengen ngeluarin emosi aku gitu. Jadi I put it in a song. Oh, that's nice. Ya, terus aku nyimpen lagu itu lumayan lama, sampai akhirnya ya orang tua aku tahu, dan akhirnya ngedukung untuk ini diproduksi jadi betulan aja gitu. Itu umur berapa kamu mulai nulis Itu lagu? waktu aku 16 tahun. Masih muda banget ya? Iya, 16 tahun. Terus akhirnya lagunya itu diproduksi dan dirilis akhirnya waktu aku Sweet 17. Jadi itu sebagai kayak a gift for my parents to iya. Tapi inspirasi nulisnya itu dari mana? Inspirasi kalau in general sih dari mana aja. Oke. Cuma kalau that one specific song itu gara-gara aku lagi suka banget sama Minggu. Oke, lagi fangirl. Iya, aku emang fangirl itu dari SMP kan.
suka sama Seventeen. Terus ya aku kayak, aduh aku suka banget tapi he doesn't even know that I exist. Gitu loh, it's that emotion. Terus kayak, aduh pengen banget dijadiin lagu gitu. Jadinya ya aku nulis itu deh. Jadi judulnya itu Even If You Aren't There For Me. Jadi kayak lagunya, I would drive 2,000 miles just to see you, babe. Would you be there for me? Don't you ever lie to me. Pokoknya kayak I would do anything for you even though you were not here for me, kayak gitu. Oh, I see. It's so sad. It's so sad. Desperate banget. Tapi ya itu dari 16 tahun namanya juga ya lagi. Tapi keren banget loh 16 tahun bisa come up sama sesuatu yang seperti itu. Ya, alhamdulillah. Soalnya aku emang suka aja gitu kalau menulis apa yang dari aku gitu. Coba pernah nggak nulis lagu yang based on your true experience, kayak based on your true story? Pernah. Yang mana? Dan sering. Sebenarnya banyak banget yang aku tulis kalau misalkan aku lagi sedih atau lagi apa gitu, tapi belum aku produksi aja karena kayak banyak banget. And I'm still keeping it, kayak belum. I feel like itu masih raw banget gitu. I see. It's still only my emotion. Aku belum kayak betul-betulin to make it a good song. I see. Jadi kayak masih mungkin in the future I will release it. Oke, masih disimpan lah ya. Waiting for the right moment buat dirilis. Cuman di antara semua lagu yang pernah kamu tulis, mana lagu yang paling kamu banget deh? Kayak kamu, you're very proud of the song. I think actually the song that I'm going to release in December nanti. Oh, tentang apa tuh? Tentang jatuh cinta. It's still the innocent part of falling in love. Oke. Kayak berharap dia tuh nggak main-main sama kita, kayak gitu. Kayak I really like you, please like me back, tapi jangan sakitin gitu. Oh ya. Itulah intinya. It's so me. Masih yang gemes-gemes gitu. Iya, bener itu banget. Kamu nulisnya kapan tuh? Itu sebenarnya juga pas aku 16 tahun itu. Oh, udah lama banget, tapi ya baru kesempatan untuk rilis nanti. I see. Iya, berarti itu when you had your first crush apa gimana tuh? Enggak juga sih, tapi kayak every time I like someone pasti rasanya gitu sih, kayak still very innocent aja. Iya, ngerti. Gitu sih. Berarti bisa dibilang ini gak sih, kalau misalnya kamu lagi experience something, lagi merasakan perasaan sesuatu tuh jadi lebih gampang buat nulis lagu. Iya sih, iya benar banget. Kalau misalkan apa ya, especially sebenarnya kalau misalkan lagi sedih sih, karena I rarely talk to people when I have something in my mind. Jadi kayak lebih senang kalau write something to let it out ya, curhat ya lewat lagu aja gitu. I see. Tapi emang ini sih kayak it's interesting karena emang kalau nulis lagu kan, lagu is something that's very personal ya, dan maksudnya very close to our emotions. Dan bisa dibilang banyak banget penulis lagu, dan mungkin including kamu juga, kalau misalnya lagi heartbroken itu malah jadi banyak inspirasi buat nulis. Iya benar banget. Karena emang jadi lebih produktif gitu kadang. Jadi even though biasanya nih kalau misalnya move on kan comes in phases ya. Ada phases yang maksudnya masih in denial, terus you realize something sampai akhirnya bisa letting go dan lain-lain. Tapi di fase-fase tertentu kita emang bisa jadi lebih produktif buat nulis lagu, banyak inspirasi. Iya benar banget. Kamu pernah diomongin ini gak sih sama orang mungkin yang kayak musisi udah senior gitu, pernah diomongin, iya banyak-banyaklah sakit hati, banyak-banyaklah biar bisa nulis lagu. Justru kalau misalkan perjalanan hidup yang seperti itulah yang bikin nulis lagu kita lebih berwarna gitu loh. Bener sih. Bener banget. Cuma kalau sekarang ini seorang Caca nih, kalau lagi mau nulis lagu sekarang ini, kira-kira tentang apa topiknya? Kalau sekarang ya? Sekarang lagi kosong banget nih. Apa ya? Mungkin tentang ini sih, perjalanan selama aku di UK mungkin ya. Kan habis merantau juga lah istilahnya. Abis baru lulus ya? Baru lulus. Happy graduation. Thank you. Ya mungkin kayak karena mungkin relate juga sama teman-teman aku di sana, kayak mereka udah graduate tapi ya abis itu bingung mau ngapain. Aduh, sama ngerti banget nggak sih? Ya, relate banget lagi. Ya kayak gitu. Jadi aku sempat nulis juga di sana kayak tentang kayak susah aja gitu. Ya. Udah lulus kayak now what gitu ya. Now what gitu. Kayak udah menjalani ini kuliah selesai terus bingung. Kayak mau nyari kerja atau mau kemana arahnya bingung gitu. Tapi itu relate banget sih, karena aku yakin semua teman-teman yang abis kuliah, apalagi mungkin yang merantau ya, itu pasti kayak ada perasaan seperti itu. Iya. Cuma nih ngomongin soal kuliah kamu, kan baru lulus ya.
Di UK berarti ya? Di UK, di Bristol. Di Bristol. Itu ngambil apa waktu itu, Cak? Aku ambil graphic design. Graphic design. Kenapa sih memilih di UK dan memilih ngambil graphic design? Memilih di UK karena itu salah satu negara yang ada di list apa ya. Jadi aku sebelum ke UK itu aku college dulu di BSD for 2 years. And the pathway itu for the final year, the third year bisa di Australia, bisa di Inggris juga. Tapi kalau di Australia itu bisanya 2 tahun for the final year. Nah, kalau di Inggris bisa setahun. Nah, karena kayak lebih cepet, kayaknya akan cepat beres gitu ya. Yaudah ambil di Inggris. I see. Dan kenapa graphic design? Karena apa ya? Emang dari sebelum aku di entertain, sebelum aku di musik juga udah kuliah dulu. Jadi kayak emang that's my first interest, even before music, even before everything gitu. So you like graphic design emang dari dulu? Ya, emang suka seni aja. Waktu aku SMP, SMA emang ekskulnya sukanya art, seni, yang gambar gitu-gitu sih. Ya. Terus susah nggak sih kuliah di sana? Apa yang beda deh dari kayak kuliah di luar sama waktu pas lagi zaman sekolah di Indonesia? Kalau di luar itu lebih banyak kayak real projects-nya gitu loh. Kalau di sini mungkin kuliah kan ada skripsi, banyak tesis gitu-gitu. Kalau di sana sih nggak ada sama sekali justru, nggak ada skripsi gitu kan. Jadi aku benar-benar ya, aku do design projects yang benar-benar emang minat aku. Terus juga lebih banyak ya project research gitu, tapi ya nggak bikin essay juga. Jadi we tuang it into design atau bikin book atau bikin magazine, bikin poster series kayak gitu. Oh, I see. Ya, emang lebih praktikal berarti ya bisa dibilang ya. Cuman waktu pertama kali when you first arrived there, sempet kayak culture shock gitu nggak sih? Culture shock, dikit-dikit mungkin ada ya. Gimana? Ceritain dong culture shocknya gimana? Di sana gimana ya? Mungkin nggak culture shock, kayak cuaca aja shock aku sama cuacanya. Karena di sana kalau misalkan dingin, bisa kadang-kadang besoknya hujan, besoknya panas banget gitu loh, kayak nggak jelas. Nggak jelas ya. Tapi juga aku suka sih di sana karena enak aja cuacanya dan bisa kemana-mana jalan kaki. Karena aku waktu itu tinggal juga di city center, and it's very near to my campus. Jadi lebih apa ya, lebih banyak jalan aja aku di sana. Jadi lebih sehat lah rasanya. Cuma kan kalau di Indo kan ada mama, ada papa gitu. Kalau di sana kan berarti kamu sendiri di sana? Aku sendiri di sana. Itu gimana? How was your experience kayak moving there and living alone? Apa ya? It's very sedih ada, tapi senangnya juga pasti ada. Karena di sana juga kan ada teman-teman dari Indonesia juga, pelajar-pelajar Indonesia. Jadi ya nggak berasa sesendirian itulah, nggak sekesepian itu. Tapi ya sedih ya pasti ada, karena kan aku juga waktu di sini emang anak rumahan banget, emang jarang jalan-jalan. Kayak kemana-mana juga pasti sama keluarga gitu kan, udah nggak lepas dari keluarga lah. Tapi pas di sana juga sedih, kangen ada, dan jadi harus masak sendiri juga kan. Terus ya tapi masih bisa video call juga sih, untungnya gitu kan. Jadi nggak apa ya, kangen juga ya tinggal call. Nggak sesusah itu lah ya. Cuman inilah ya, maksudnya karena aku juga kayak kamu nih, maksudnya yang family person banget. Pas tinggal sendiri nggak ada keluarga tuh aneh gitu rasanya. Iya kan. Cuman kalau misalnya kamu lagi homesick biasa ngapain? Kalau homesick aku biasanya ini sama teman-teman aku ya, kita biasa bikin kayak a dinner tapi emang makanan Indonesia gitu. Jadi waktu itu sempat ada yang bikin rendang, ada yang bikin kita bikin bakso kayak gitu. Jadi karena di sana tuh di Bristol ya especially tuh restoran Indonesia malah nggak ada. Jadi kayak kita harus bikin sendiri kalau emang kangen makan Indonesia gitu. I see. Jadi emang inilah ya, menambah ini juga buat kalau kangen Indonesia, jadinya masak Indonesia. Iya, untungnya tuh ada, emang banyak sih ternyata anak-anak Indonesia di Bristol tuh. Cuma susah nggak sih make friends di sana? For me kayak it's not really that hard. Karena tapi ya kalau misalkan di luar dari kampus atau di luar dari the Indonesian friends ya mungkin agak susah karena I'm a bit of an introvert. Jadi kayak lebih baik sendiri aja kemana-mana gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak temen dari graphic design itu emang banyak sih. Tapi lebih banyak orang sananya juga. Tapi in a way jadi seorang introvert tuh ada plusnya juga nggak sih? Kayak you feel comfortable in your own space.
and you can find kayak your own joy gitu in your own space, ya nggak sih? Yeah, that's so true. Jadi kayak walaupun sendirian di kamar, karena kan I don't have a roommate. Oh, oke. You live alone, I live alone. Jadi walaupun sendirian pun masih bisa cari kesibukan. Cuma kan sekarang kamu udah balik ke Indo nih abis lulus. Dan kamu mau fokus di entertainment berarti ya? Iya. Itu berarti your degree di graphic design gimana tuh? Nah itu dia. Jadi aku emang semenjak aku di Inggris kan emang vakum dari entertainment for like 1 year. Terus aku balik karena ya aku ini sih, karena ada banyak banget lagu aku yang belum rilis. Jadi I feel like I really have to release it karena sayang juga kalau nggak diapa-apain kan. Dan lebih ke industri musik, aku lebih pengen fokus aja sih. Karena sebelumnya tuh aku masih terpecah-pecah kan, musik masih kayak belum rutin rilisnya, and kadang juga yang arrange itu just the arranger, aku masih belum begitu ikut campur gitu ya. Now I feel like I want to get more involved in the production. Banyak ide-ide aku yang mau aku sampaikan. Jadi untuk sekarang sih aku pengen banget fokus di musik ya karena itu sih, karena nambahin skill juga. Dan desain aku, my design skills juga aku pakai untuk kayak bikin my artwork. Karena the next single ini aku akan bikin artworknya sendiri. That's fun. Yeah, maybe like my merch and like some branding stuff I will be able to do it myself gitu. Sama sebenarnya ini sih yang kayak orang-orang banyak banget ngomong kayak, oh kuliahnya udah jurusan ini, kenapa kerjanya nggak sama dan lain-lain. Sebenarnya menurut aku semua kuliah kan mempersiapkan kita dengan berbagai skill. Dan no matter what, skill itu pasti bakalan tetap berguna nggak sih? Bener banget, iya. Kayak mungkin graphic design yang tadi kamu bilang bisa jadi buat desain artwork, terus bisa jadi buat merch juga dan lain-lain. Jadi makanya ya mungkin buat menjawab para fans, ya bakal tetap kepake. Pasti kepake. Cuman talking about your career nih, how supportive are your parents about your career? Very supportive. Contohnya aja like my very first my very first karya in musik kan mereka yang ngedorong, karena kalau bukan mereka yang nge-support aku nggak akan mulai, karena I was really closed as close person, kayak benar-benar malu untuk kayak perform and everything in front. Jadi kayak karena support mereka, karena support teman-teman juga, jadi kayak udah coba aja, maybe you will like it someday gitu, and they're right gitu. Jadi kayak without them I wouldn't be this far in my career. Yeah, that's so sweet. Cuma kan papa kamu kan maksudnya di dunia entertainment udah lama nih gitu. Pernah nggak sih dia kayak ngasih nasehat mungkin kayak Caca harus begini, harus begitu, atau gimana? Yang ditekanin sih pastinya stay humble kayak karena without your friends, without your supporters, you wouldn't be this far gitu loh. Karena doa mereka, karena dorongan mereka ya kita bisa sampai sejauh ini gitu. Stay humble sama ya itu sih work hard aja and don't listen to negative comments. Ya. Cuma how close are you with your dad? Kind of close. Serumah sih, jadi deket kan. Paling ya sering main bareng aja, main game bareng. Cuma kalau maksudnya di rumah papa tipikal yang suka ngelucu atau enggak sih sebenarnya? Jarang sih. Justru kalau misalkan nggak sama kalau kita nggak bareng-bareng, ya diem aja paling. Bukan diem sih, paling ya main handphone atau main suling. Serius? Iya, jadi kayak there's this corner kan, jadi ada meja dan pokoknya itu rokok papi apalah, pokoknya barang-barang papi semua, dan ada suling di situ. Jadi kayak bayangin kayak hari Minggu pagi kita mau santai-santai ada tuh nyebelin gak sih? Kayak ya Allah aku mau tidur dulu boleh nggak? Oh gitu. Jadi emang hobinya atau nyetel dangdut pakai speaker. Nggak apa-apa sih, cuma kayak aduh jangan dulu gitu. Boleh nggak guys sekarang? Iya makanya gitu sih. Cuma kamu pernah ada di fase ini nggak sih? Soalnya kan anak cewek nih biasanya mulai gede tuh ada fase kayak aduh semua orang nggak ada yang ngertiin gue itu kayak gitu. Pernah lah pasti waktu lagi kayak SMP SMA kayak gitu. Ya normal lah teenager. Coba papa kamu tipikalnya gimana? Yang kayak Cak kenapa Cak, atau yang lebih ya udahlah? Iya itu yang ya udahlah. Santai aja ya. Santai-santai. Kalau yang lebih lebih ngobrol, yang aku lebih sering curhat ya sama mami sih. Karena ya sama-sama cewek juga kan. Tapi kalau sama papi ya paling kalau main bareng aja kalau lagi rame-rame. Sih. Cuma papi protektif banget gak sih ke kamu? Enggak juga sih. Oh enggak juga? Enggak juga, beneran.
Jadi kelihatannya mungkin banyak yang bilang kan kayak, ih papinya galak ya, soalnya kayak gitu-gitu. Tapi enggak malah. Enggak. Kalau ada cowok yang deketin, misalnya suka sama kamu gini-gini, papi gimana tipikalnya? Aku kan kalau misalkan ada yang kayak gitu, kadang suka main ke rumah. Terus ya sama papi sama mami juga kita jadi main bareng sama adik kakak aku. Jadi kayak hangout bareng, jalan-jalan bareng gitu. Berarti bukan yang kayak very strict parents juga enggak berarti? Enggak sih, alhamdulillah enggak gitu. Oh, I see. Cuman ini aku dapat info juga nih dari tim aku. Katanya kemarin kamu baru perform di Remember November Fest, bener gak sih? Itu collab sama Lala Huta, itu gimana sih ceritanya? Iya, karena jadi gitarisnya Lala Huta, Kak Beno, itu emang kita sebelumnya pernah ketemu dan emang kita janjian, ayo dong collab gitu kan. Dan ya pertama kalinya kita collab bareng ya di festival itu, karena Lala Huta perform dan ngajakin aku untuk kayak Lala Huta X Amanda Sessa gitu aja sih. Jadi aku juga seolah-olah kayak ikut jadi vokalis mereka, kan vokalis mereka ada 3, jadi aku jadi keempatnya gitu, jadi 2 cewek 2 cowok. Ya itu sih seru aja karena aku jadi nyanyiin lagu mereka, terus sempat nyanyiin lagu aku juga. Jadi ya seru-seruan bareng aja sih. Itu spontan atau gimana tuh? Kayak maksudnya itu sebelumnya emang udah sempat direncanain, emang udah janjian kita. Gitu. Jadi ya sekedar ini aja sih, sekedar collab aja gitu. Collab. Cuman boleh dong spoiler dikit, next project kira-kira mau ngapain? Aside from tadi mau rilis lagu baru lagi, next mau ngapain lagi? Apa ya, untuk yang paling deket sih itu sih, untuk rilis lagu. Dan mungkin aku sih untuk like my dream maybe like next year make an EP atau mini album gitu. And maybe like my old songs aku pengen like rearrange it. The way yang kamu bener-bener kamu banget. Rearrange it, dan it will be like a new me, a fresh start lagi gitu. Ever since aku vacuum 1 tahun kan, jadi ya itu sih. Well, ditunggu project-project selanjutnya, lagu selanjutnya. Nanti kalau promo lagu lagi boleh kesini lagi ya. Beneran ya? Oke deh. Kesini lagi ya. Pokoknya sukses terus buat semuanya. It's so nice to meet you in person. Jangan bosan-bosan mampir ke Safe Space Podcast, and I'll see you next time ya. Thank you Chelsea. Thank you so much for nonton Safe Space Podcast. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan juga komen di bawah kira-kira mau konten kayak gimana lagi. See you guys next time.